Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tenaga dalam, ijazah dari Waliullah Syekh Muhammad bin Abdul Ghani atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul. Beliau berasal dari Kalimantan, Martapura, Banjarmasin. Beliau dilahirkan pada 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di kampung Tunggul Irang, Martapura, dan beliau wafat di Martapura pada 10 Agustus 2005 di usianya 63 tahun. Beliau adalah sosok ulama yang sangat karismatik, yang sangat luar biasa. Banyak membagikan ilmu-ilmu agama serta amalan-amalan yang tentunya sangat berguna bagi kita semua. Semoga apa yang beliau ijazahkan, yang beliau ajarkan kepada kita semua bisa menjadikan amal jariah bagi almarhum di alam kubur sana. Amin Allahumma amin. Perlu diketahui bahwa Abah Guru Sekumpul ini adalah keturunan ulama besar Kesultanan Banjar, Syekh Arsyad Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul ketika usianya 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran, juga menguasai dan hafal dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Dan beliau pun dikenal dengan keistimewaannya, yaitu suatu karomah yang beliau miliki karena tingginya ilmu yang beliau kuasai. Nah, apabila kita sudah mengetahui siapa beliau dan sedikit kisah atau cerita tentang beliau, maka sekarang saya ingin membagikan suatu amalan yang beliau ijazahkan kepada kita semua bagi yang mau mengamalkannya, yaitu ilmu tenaga dalam yang akan dapat membuat musuh atau seseorang yang hendak menyerang atau mencelakai kita tidak bisa bergerak atau akan menjadikannya musuh menjadi bengong, pikun atau membodoh, sehingga kita akan mudah untuk melumpuhkannya. Namun perlu diingat, amalan tenaga dalam ini akan berfungsi di saat kita untuk membela diri, bukan untuk menganiaya orang lain atau untuk kesombongan, merasa sok paling hebat. Amalan ini menggunakan ayat dalam Al-Quran, yaitu berupa kalimah sir. Kalimah atau ayat sir artinya adalah ayat rahasia, yaitu yang mengetahui arti sesungguhnya atau sebenar-benarnya dari ayat tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya adalah dalam Al-Quran surat Maryam ayat pertama. Kaf, ha, ya, ain, sod. Juga Al-Quran surat Asy-Syura ayat 1 sampai 2. Ha, mim, ain, sin, qaf. Itulah ayatnya. Jadi surat Maryam ayat 1 dan surat Asy-Syura ayat 1 sampai ayat kedua. Sebelum saya menjelaskan lebih detail bagaimana cara mengamalkannya dan menggunakannya, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan lebih dalam khasiat tenaga dalam ini. Tenaga dalam ini dapat berguna untuk mengunci tubuh musuh sehingga tidak bergerak ketika musuh hendak menyerang atau mencelakai kita. Atau musuh bisa saja bengong, yaitu bisa membuat dirinya itu mendadak bengong ya, atau bingung seperti orang bodoh. Semisal ketika kita diancam oleh seseorang, atau ada begal di jalan misalnya, atau juga ada pencuri atau rampok yang masuk ke rumah kita, hendak mengambil harta benda kita, dan bisa saja maling atau rampok tersebut hendak mencelakai kita. Karena ketahuan atau kepergok kita sebagai tuan rumahnya, maka bacakanlah ayat tadi, maka insya Allah musuh atau orang jahat atau pencuri tadi
tidak akan mampu atau bergerak karena tubuhnya tiba-tiba terkunci, atau juga dia akan bengong dan membodoh seperti orang bingung. Atau kalau pencuri, selain bisa saja dia itu terkunci, ini bisa juga pencuri tersebut akan menjadi kebingungan sehingga hanya bisa berputar-putar di rumah kita dan tidak bisa keluar. Dan insya Allah dia tidak akan bisa mencelakai kita. Namun membacakan ayat tadi pun ada caranya. Bukan hanya dibaca begitu saja. Caranya adalah sambil kita mengepalkan kedua telapak tangan kita dengan sedikit tenaga ya, sambil kita membaca ayat tadi. Kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf. Jadi sambil kita kepalkan telapak tangan kita, sambil kita bacakan ayat tadi, dan ini jangan kita lepas kepalanya ya, dan terus kita baca. Maka apabila kita lihat musuh sudah terkunci, atau tiba-tiba musuh sudah tidak berdaya, kelihatan membodoh, maka kita pun bisa mendekatinya, dan kita pun bisa menghajar dia. Maka insya Allah musuh akan tumbang dan pingsan di tempat. Atau juga semisal kalau rumah kita itu kerampokan atau kecurian, dan kita mau melawannya itu merasa was-was atau bagaimana ya, maka kita bisa mencari bantuan. Namun kepalan telapak tangan kita ini jangan dilepas ya. Jadi sambil kita mencari bantuan, telapak tangan kita tetap dikepal, dan terus sambil kita membacakan ayat tadi. Ini supaya pencuri tersebut tetap terkunci, yaitu tubuhnya, atau juga pencuri tersebut walaupun tidak terkunci misalnya, namun dia tidak akan bisa keluar dari rumah kita. Dia akan membodoh, bingung, dan hanya berputar-putar di situ saja. Sampai kita kembali dan mendapatkan bantuan, dan kita bisa menangkap pencuri tersebut, baru bisa kita lepaskan kepalan telapak tangan kita tadi ya. Ataupun kita menghajarnya dulu atau bagaimana, itu terserah. Selama hal ini bukan untuk menganiaya orang lain, tetapi hanya untuk membela diri dan memberikan pelajaran kepada orang yang zalim. Namun sebenarnya supaya tenaga dalam ini lebih afdol atau mustajab, kalau memang ada waktu dan kita bisa tenang, cara membacakannya itu sambil kita melipat satu persatu jari-jari tangan kita. Ini kita mulai dari jari-jari telapak tangan kanan kita. Seperti ini. Nah, ini telapak tangan kita, dan kita mulai dari telapak tangan kanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf. Cara membacanya seperti itu. Dan setelah telapak tangan kita benar-benar sudah terkepal, maka terus kita bacakan ayat tadi. Maka insya Allah selama telapak tangan kita itu terkepal, musuh tidak akan berdaya untuk mencelakai kita. Dan walaupun dia menyerang, itu membodoh. Sekali kita hajar, biasanya dia tumbang dan pingsan. Dan ingat, amalan ini sangat berfungsi di saat kita memang benar-benar sangat terdesak dan darurat. Dan sekali lagi, tidak untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Namun, supaya amalan ini, supaya bisa benar-benar berfungsi, maka rutinkanlah diamalkan minimal sehari semalam itu sekali, yaitu dibaca selepas sholat. Mau dibaca semisal selepas sholat maghrib, ataupun selepas sholat isya, selepas sholat zuhur, asal selama sehari semalam itu ada kita baca minimal satu kali. Kalau mau dibaca setiap selesai sholat, itu lebih bagus lagi. Cara membacakannya atau mengamalkannya adalah, yang pertama harus kita lakukan adalah kirimkan Al-Fatihah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kirimkan Al-Fatihah kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lalu kirimkan Al-Fatihah untuk Waliullah Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu kita kirimkan Al-Fatihah untuk Abah Guru Sekumpul. Lalu kita kirimkan Al-Fatihah untuk ibu bapak kita kalau sudah almarhum. Lalu kita kirimkan Al-Fatihah untuk
muslimin, muslimat, lalu kirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Setelah itu baru kita bacakan ayat tadi. Cara mengamalkannya ketika membacakannya adalah dengan kita melipat jari-jari tangan kita secara teratur, yaitu dimulai dari jari telapak tangan kanan kita. Caranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf. Nah, setelah telapak tangan kita ini terkepal, lalu terus kita baca ayat tadi sebanyak-banyaknya. Sambil terus telapak tangan kita dikepalkan. Apabila dirasa sudah cukup, baru kita lepaskan, lalu kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Kita bacakan Al-Fatihah minimal 1 kali, lalu kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Seperti itu mengamalkannya. Dan insya Allah amalan ini tidak akan memiliki efek samping ya, seperti amalan-amalan lainnya, yaitu bekerja sama dengan khodam-khodam tertentu seperti khodam jin dan lainnya ya. Karena amalan ini sangat jelas dari mana dan dari siapa. Beliau adalah seseorang yang sangat paham tentang agama dan beliau juga salah satu waliullah. Dan perlu diketahui amalan ini pun sebenarnya bisa untuk melemahkan hati seseorang. Semisal ketika kita hendak menagih hutang dan orang yang kita tagih itu misalnya itu galak ya, atau juga kepada seseorang yang kita takuti gitu ya. Ini bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan seseorang tersebut, maka kita bacakan ayat tadi sambil kita melipat jari-jari kita secara teratur. Setelah kita lipat, kita baca sambil kita kepalkan, kita terus baca, lalu kita datangi, lalu kita salami orang tersebut, maka insya Allah hatinya akan menjadi luluh dan baik kepada kita. Sekian saja, mungkin sudah paham, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.